Al-Quran itu adalah kisah terkait dengan surat Al-Baqarah. Ketika orang-orang Bani Israel itu suruh jihad ke Palestina, itu biasanya orang Bani Israel itu kalau berjihad fisabilillah selalu membawa Taurat. Tauratnya ditaruh di tabut kotak. Untuk apa? Tabarukan. Sehingga ketika mereka hendak melawan bangsa Kan'an Palestina, mereka agak malas. Kenapa? Karena kotak Tauratnya itu pernah perangkal dan diambil musuh gitu. Maka mereka minta kepada nabinya, kalau benar pemimpin saya itu adalah si fulan, siapa waktu itu? Jalud. Kalau memang pemimpin kita adalah Jalud, tolong wahai Nabi Allah kasih bukti. Maka nabinya itu kemudian berdoa dan buktinya itu adalah turunnya tabut yang di dalamnya itu sisa-sisa Tauratnya Nabi Musa. Untuk apa? Untuk nanti dibawa perang. Itu adalah tabarukan namanya. Tabaruk. Kalau tawasul itu doa, ya Allah melalui surat Al-Fatihah ini, diberkati surat Al-Fatihah, sembuhkanlah saudara saya. Ini namanya tawasul. Tawasul dengan surat Al-Fatihah. Atau ya Allah melalui berkati Kiai Fulan, tolong saya luluskan ujian saya. Ini namanya tawasul. Tapi tetap ke Allah. Cuma melalui babi barakati ini atau melalui ini atau wasabihi dan sebagainya itu. Nah, ini tawasul namanya. Dan ini di dalam fikih Islam sangat panjang bahasanya, antara yang membolehkan atau tidak dan sebagainya. Bahasanya sangat panjang. Tapi prinsipnya itu masuk perkara fikih, bukan perkara tauhid. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memasukkannya ke dalam perkara tauhid. Sehingga tawasulan itu musyrik, tabarukan musyrik, istighosahan musyrik. Pada akhirnya apa? Banyak kaum muslimin dimusyrikkan, dan mereka-mereka yang diperangi oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Hijaz pada waktu itu alasannya adalah karena mereka ini musyrik. Sehingga kuburan-kuburan para sahabat diratakan semuanya. Karena itu nanti banyak orang yang ziarah, nanti tawasulan, nanti tabarukan, yang pada akhirnya mereka musyrik semuanya. Nah, ini kan jadi persoalan. Maka Husaini Dahlan mencoba mengangkat mendudukan posisinya bahwa ini bukan masalah musyrik atau tidak, ini masalah fikih. Kalau musyrik bahaya, karena ada banyak seperti Muhammad bin Abdul Wahab dan Ali Saud banyak membunuh kaum muslimin dengan alasan musyrik, padahal tidak musyrik, cuma masalah fikih, masalah khilafiyah. Maka kemudian saat ini itu Al-Azhar menulis sebuah buku dengan judul Khawarijul Asri. Khawarij masa kini. Karena kenapa? Karena dianggap bahwasanya kelompok-kelompok Wahabi ini mirip dengan kelompok-kelompok Khawarij yang mudah mengkafirkan, memusyrikkan orang lain. Cuma yang di Al-Azhar ini kritikanya sangat tajam, sampai 5 jilid punya itu, nggak saya bawa. Jilid 1 masalah usul fikihnya, jilid 2 masalah apanya, fikihnya, masalah akidahnya dan sebagainya. Itu dikupas satu dan dikantar satu. Makanya kemudian muncul ada 3 tauhid, 3 tauhid yang terakhir rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu kalau Ibnu Taimiyah cuma sekedarnya saja, artinya tidak sampai kemudian mereka yang tidak percaya dengan ini tauhid uluhiyah atau tauhid uluhiyah musyrik, rajul bunuh dan sebagainya, kan enggak segitunya itu. Tapi bagi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab sampai ke sana arahnya, sampai kemudian melakukan pembantaian, pembunuhan dan sebagainya itu. Apalagi kemudian di era kontemporer saat ini muncul yang namanya tauhid al-hukmiyah. Maksudnya la hukma illa lillah. Siapapun yang membuat hukum tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, ikut demokrasi, maka tauhid. Kalau tauhid maka harus diperangi. Sehingga muncul gerakan-gerakan Islam seperti ISIS, Jamaah Islamiyah dan sebagainya yang sangat radikal, yang membunuh banyak orang. Alasannya apa? Karena mereka itu musyrik. Mereka ini sudah keluar dari Islam, harus diperangi. Nah, ini masalahnya. Maka banyak sekali gerakan-gerakan Islam kontemporer itu ketika kita rujuk akidahnya, itu rata-rata yang dijadikan rujukan itu adalah kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Umumnya ke sana. Karena di situ ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Loh, kok tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat kan nanti implikasinya ke radikal itu dari mana gitu? Karena begini, bagi mereka bahwasanya tauhid tauhid rububiyah itu kan berarti kita percaya bahwa Allah itu pencipta alam raya dan sebagainya. Uluhiyah kan terkait dengan mengesahkan Allah, dan mengesahkan Allah itu harus benar-benar murni,
tidak boleh sekalipun menyimpang. Nah ini yang masalahkan di sini, tidak boleh sekalipun menyimpang sedikit pun menurut pemahaman mereka. Ketika kita itu sudah menggunakan tabarukan, tawasulan, istighosah dan sebagainya, tambahan sebagainya, maka kita sudah dianggap menyimpang dari tauhid rububiyah ini. Adapun tauhid rububiyah itu masuk bagian dari tauhid uluhiyah, maka sebagian dari mereka tidak membagi menjadi 4, cukup membagi menjadi 3, karena yang namanya tauhid rububiyah itu bagian dari tauhid uluhiyah ini, sehingga siapapun yang membuat hukum selain hukum Allah, di antaranya demokrasi dan sebagainya itu, maka mereka telah keluar dari akidah Islam. Maka mereka tauhid, maka hormat bendera pun tauhid dan lain sebagainya. Inilah persoalan yang berkembang, yang implikasinya itu sangat besar, akibat yang menurut kita sederhana, bukunya sederhana. Kalau di Indonesia mungkin nggak begitu kerasa, tapi kalau ke Solo kerasa loh. Kalau di arah Solo sana kerasa sekali terkait pengaruh ini dengan pemikiran mereka. Jangan kaget kalau banyak aliran-aliran di Solo itu mengkafirkan pemerintah, mentauhidkan pemerintah, hormat bendera juga haram, hormat bendera kafir. Banyak di sana. Ya pengaruh, di antaranya pengaruh ini. Kalau kita lihat di Timur Tengah, yang ISIS, yang Jamaah Islamiyah dan sebagainya, itu juga pengaruh ini. Maka saya juga kaget juga sebenarnya ketika saya membaca fatwa tarjih. Itu ternyata kalau Anda lihat, itu juga memusyrikkan mereka yang tawasulan, tabarukan, istighosah. Itu fatwa tarjih. Padahal di HPT itu tidak ke sana. Yang sudah HPT kan berarti himpunan pusat sudah dimunaskan. Tapi yang fatwa itu memusyrikkan memusyrikkan orang yang istighosah, tabarukan, tawasulan. Maka saya pernah sampaikan ke HPT tarjih, ini fatwa ini sangat berbahaya. Ketika fatwa ini diterapkan oleh Muhammadiyah, maka yang merasa beriman hanya Muhammadiyah. Muhammadiyah musyrik semua. Berarti kita haram makan dagingnya, sembelihnya orang itu, haram menikahi wanitanya orang itu, haram kita itu kemudian istilahnya itu berinteraksi macam-macam lah, banyak sekali. Sholat di belakangnya orang itu nggak sah, karena mereka tak barukan istighosah. Dan ini ada di fatwa tarjih. Ini kan sebenarnya sangat berbahaya itu. Saya nggak tahu kenapa fatwa tarjih bisa merujuk ke sana. Kenapa? Ya memang kita kan seringnya rujuk ila Al-Quran dan Sunnah. Tapi sesungguhnya rujuk ila Al-Quran dan Sunnah itu juga seluruh mazhab Islam, Asy-Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Laiti, semua rujuk ila Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu bukan jawabannya Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Itu jawaban seluruh umat Islam. Cuma Muhammad bin Abdul Wahab mampu mengemas seakan-akan rujuk ila Al-Quran dan Sunnah itu jawaban beliau. Padahal kalau kita baca usul fikih, semua kitab usul fikih, rujuk ila Al-Quran Sunnah itu semua mazhab, bukan monopoli Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah ini yang kemudian perlu kita luruskan. Dan sebenarnya kalau kita rujuk kepada silsilah guru dari Syekh Muhammad Ahmad Dahlan, itu nggak ada silsilah yang tauhidnya itu ke Muhammad bin Abdul Wahab. Coba di sini gurunya itu siapa yang di Semarang, Syekh Saleh Darat, itu Asy'ari. Beliau mengarang buku judulnya dari Jawharatul Syarah Jawharatul Tauhid. Syekh Bangkalan Asy'ari, di Mekah sana Syekh Abu Bakar Syafi'i, Asy'ari Syafi'i. Kemudian Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, sama juga Asy'ari Syafi'i juga. Syekh Khatib Amin Al-Nabawi, Syafi'i Asy'ari juga. Jadi silsilah guru-gurunya juga nggak ada yang ke sana gitu. Ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nggak ada. Tapi nggak tahu di belakang fatwa-fatwa yang belakangan yang paling awal. Karena kalau HPT kan tahun 1999 ada fatwa terkait syirik istighosah itu saya kayaknya mulai 60-70 barangkali, saya belum cek di fatwa itu munculnya itu tahun berapa. Tapi ini fatwa ini sesungguhnya sangat berbahaya. Karena ketika kita terapkan, berarti kita hanya menganggap orang kita saja yang muslim. Selain dari kelompok kita kafir musyrik semua, dan ini implikasinya sangat luar biasa, sangat berbahaya. Yang mungkin perlu kemudian kita hindari dan kita dudukkan bahwa persoalan ini sesungguhnya bukan persoalan akidah, namun persoalan fikih. Wallahu a'lam. Kita lanjut setelah sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وحده على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini sama-sama kita dapat melaksanakan sholat maghrib dilanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan sebelumnya telah kami sampaikan terkait dengan pemikiran dan juga sosok tokoh Islam, ulama Islam, Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang merupakan seorang mujtahid umat, dan bukan hanya mujtahid tapi juga mujahid, karena selain beliau berdakwah, menulis, menghasilkan berbagai macam buku, banyak buku termasuk Majmu' Fatawa yang 37 jilid, juga Darul Ta'aruf yang 11 jilid dan lain sebagainya. Buku beliau banyak sekali dan berjilid-jilid. Namun beliau juga ikut di medan perang melawan Mongol. Saat itu umurnya baru kisaran 32 tahun, masih muda. Bahkan terkait suatu dialog dengan salah seorang atau pemimpin Mongol waktu itu yang hendak masuk ke Syam, umur beliau baru kisaran 29 tahun. Dan bisa dalam perundingan itu bisa menahan Mongol tidak masuk ke Syam sampai kisaran 1-2 tahun. Itu adalah sosok Ibnu Taimiyah, ulama ensiklopedis, menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk mantik, filsafat, ilmu kalam, hadis dan lain sebagainya. Selain juga gurunya sangat banyak. Ibnu Taimiyah itu lahir atau hidup di kisaran tahun 1600 sekian Hijriah, mendekati 1700-an sampai 700 sekian. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab sudah tahun 1200-an Hijriah, jadi jaraknya cukup jauh, kisaran 500-an tahun atau 400-500-an tahun. Jadi cukup jauh antara Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita lihat dari sisi ini, Ibnu Taimiyah itu tak pernah kemudian membangkang ataupun melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang ada pada waktu itu. Beliau bahkan memberikan dukungan atau bahkan mengirim surat ke Mamalik Mesir untuk bersama-sama melawan Tatar. Untuk saat kemudian kita saat ini kita cek pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang saat ini pemikirannya juga mulai banyak digandrungi umat Islam di berbagai penjuru negeri termasuk juga di Indonesia, dan punya pengalaman yang cukup signifikan. Siapakah beliau ini? Bagaimana karya-karyanya? Coba kita lihat. Saya di sini membawa beberapa buku karya beliau. Ini Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'ibad. Jadi ini buku yang sangat ternama ini. Buku ini sering dijadikan diktat bahkan di pesantren-pesantren Muhammadiyah. Ini buku ini, meskipun kalau secara kandungan menurut subjektivitas saya berbeda dengan HPT, tapi ini sering dijadikan sebagai pegangan. Ini ada kitab juga karya beliau
Ini jarang jadi kita. Ini kitab salah satu usul. Kitab usul salah sahih Muhammad bin Abdul Wahab ini juga sering dijadikan sebagai diktat di banyak pesantren-pesantren, termasuk di Muhammadiyah, termasuk di PTM. Sebagai ini. Nah. Kemudian ini ada juga Al-Masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiliyah. Karya juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang ini Syarhur Rasail ad-Dalail fi hukmi muwalati ahli isyraq. Ini juga karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya punya berapa ini? 5 buku lah. Masih kurang sebenarnya. Ada beberapa buku yang saya belum punya. Tapi ini sudah mewakili pemikiran beliau. Pemikirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada pun yang ini karya Syekh Hasan al-Asy'ari. Sengaja saya baca sekiranya nanti buat perbandingan. Untuk HPT mungkin minggu depan kita cek. Tadi mau juga senang lupa. Muhammad bin Abdul Wahab, sebelum era Muhammad bin Abdul Wahab itu sesungguhnya di dunia Islam yang umum mazhab akidahnya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu para ulama membagi 3 kelompok: Athariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Secara usulnya mirip, cabangnya kecil-kecil saja yang agak sedikit beda. Kalau Asy'ariyah dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari, kalau Maturidiyah dari Imam al-Maturidi, kalau Athariyah dari Ahmad bin Hanbal. Kalau di dalam bukunya Al-Farq bain al-Firaq itu banyak sekali itu kelompok-kelompok Ahlussunnah, sebutkan banyak. Tapi kalau kita ringkas banyak berputar pada 3 kelompok ini. Maka ketika ada rekan saya Ustaz Fajri dari Madinah mencoba mentaksir atau mencari origin dan tasabiti menggunakan rujukan kitab Asy'ariyah, ya ketemu, persis ketemu. Tapi kalau mau rujuknya di sini ya nggak akan ketemu. Maka jangan kaget ketika ada yang menarik, tapi Asy'ariyah kok ketemu? Ya memang ketemu, karena memang Ahlussunnah. Andai pun ada orang yang hendak menarik HPT ke Maturidiyah, pasti akan ketemu. Karena itu satu kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau mau menarik ke sini ke Wahabi, nanti dulu kita cek. Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir di Diraiyah kemarin, Saudi kalau sekarang. Tahun 1703. Meninggalnya tahun 1791. Umurnya kisaran 88 tahun. Beliau ini guru utamanya sebenarnya ayahnya sendiri, Sulaiman atau Abdul Wahab, ya, Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Pak, gurunya itu ayahnya sendiri paling banyak. Selain juga beliau guru ke tempat lain. Kalau menurut versi pendukung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau ini memang katanya orang yang sangat cerdas. 10 tahun sudah hafal Quran, baca kemana-mana luar biasa. Sampai kemudian beliau ini punya pemikiran yang agak berbeda. Kalau versi temannya, bukan temannya, saudaranya, tapi saudara, namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Ini saudara kandung. Itu Muhammad bin Abdul Wahab itu dianggap kemudian mempunyai pemikiran yang berbeda dari kelompok-kelompok ulama di masanya. Beliau berusaha menyebarkan berbagai macam idenya. Di antara ide-idenya itu adalah jargon atau jargon untuk memurnikan akidah Islam. Akidah Islam itu harus murni bersih. Dia dakwah di kampungnya, tetapi kurang begitu mendapatkan respon, sehingga ke tempat lain, ke suku lain direspon, tetapi takut khawatir macam-macam, pindah lagi ke suku lain, ketemu dengan namanya Amir siapa, lupa saya. Akhirnya direspon di sana,
kemudian ketemu sama ayat yang sekarang menjadi Ali Suud, Muhammad bin Ali Suud. Muhammad bin Ali Suud itu kemudian idenya itu digabungkan atau berkoalisi. Jadi Ali Suud ini dia hanya ambil kelompok nggak terlalu besar, bukan negara besar itu bukan, semacam ya suku lah atau kabupaten lah mungkin ya, bupati lah kecil, didukung sama Amir Muhammad Ali Suud untuk menyebarkan ide-idenya Muhammad bin Abdul Wahab, dan Abdul Wahab juga akan mendukung penuh perjuangan Muhammad Ali Suud ini. Maka kemudian mereka berdua berkoalisi mulailah mengembangkan kekuasaannya. Kekuasaan dikembangkan sampai wilayah yang sangat luas. Bahkan kalau sampai mendekati Irak waktu itu. Nah, ini kemudian bahkan selepas Muhammad bin Abdul Wahab meninggal, Ali Suud sampai kemudian melawan Saddam Hussein. Saddam Hussein yang merupakan wali Turki Utsmani yang ada di Hijaz. Jadi dia diindikasikan atau dianggap bahwa gerakan Ali Suud ini menentang Khilafah Utsmaniyah karena memang memperluas kekuasaannya terus, sehingga lepas dari kontrak Khilafah Utsmaniyah, sehingga Khilafah Utsmaniyah itu meminta bantuan yang di Mesir, Ali Pasha, untuk menghadang gerakan Wahabiyah ini yang semakin meluas. Sementara waktu itu sebenarnya Khilafah Utsmaniyah itu posisi sudah agak lemah, ditambah dengan pemberontakan dari Ali Suud ini yang menyebarkan gerakan Wahabi, maka posisi Utsmaniyah menjadi makin lemah, tambah lemah gitu. Padahal di tempat lain Khilafah Utsmaniyah itu juga menghadapi masalah karena beberapa negara Eropa itu berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah Utsmaniyah, maksudnya di Libya, di Maroko dan sebagainya. Sementara dari dalam sendiri ada kelompok Ali Suud ini yang berusaha untuk membebaskan diri lepas dari Khilafah Utsmaniyah, maka jadi persoalan. Nah, dari sini saja kita bisa melihat perbedaan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu nggak pernah kemudian melakukan koalisi dengan kelompok tertentu, membuat kekuasaan, kemudian melawan Imam Malik yang di Mesir, itu nggak pernah Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah itulah pendukung utama Malik Mesir, terutama untuk melawan tentara pasukan Mongol. Bahkan bareng-bareng bersama Malik Mesir melawan Mongol. Jadi tidak pernah dalam sejarah itu Ibnu Taimiyah membentuk imarah atau pemerintahan melawan pemerintahan yang sah. Sementara Ali Suud ini tidak, justru melawan Turki Utsmani. Kemudian Ibnu Taimiyah Muhammad bin Abdul Wahab ini juga jaga kembali Quran Sunnah ataupun kemudian pemurnian akidah, itu banyak menghancurkan makam-makam Nabi, makam-makam sahabat dan sebagainya, atau orang-orang soleh dan sebagainya, karena dianggap sebagai sarana untuk melakukan tindakan kesyirikan. Ini pun tak pernah dilakukan Ibnu Taimiyah, tak pernah dilakukan. Jadi Ibnu Taimiyah itu dakwah yang dengan kolam itu, karena yang melakukan hal seperti itu kan penguasa, bukan ulama. Nah, sementara Muhammad bin Abdul Wahab tidak, kecuali jangan disuruh untuk melakukan seperti itu, tindakan-tindakan seperti itu. Kalau dilihat dari sisi pemikiran, kita akan coba buka pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab untuk kemudian kita komparasikan mengapa saudaranya Sulaiman bin Abdul Wahab, saudara kan sangat berbeda pendapat dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Kita bermula dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal. Kalau dilihat di sini, di bab pertama itu memang agak berbeda dengan susunan yang biasa ditulis oleh para ulama tauhid. Biasanya kalau ulama tauhid itu ketika membuat buku itu pertama itu tentang bagaimana kita itu yakin bahwa di dunia itu ada Tuhan, sehingga kita bisa yakin la ilaha illallah. Kalau di sini yang ditulis adalah fadlu tauhid wa ma yakfir min dzunub. Bagus. Keutamaan tauhid dan sesuatu yang dapat menghapuskan dosa. Bab saya ternyata sudah ini ya. Hakikat tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Orang yang tauhidnya benar terdapat masuk tanpa hisab. Yang ketiga al-khauf bin asyrik. 4 ad-du'a ila syahadah alla ilaha illallah. Kemudian masuk di dalamnya
segi la ba'su al-halaqah wal khayr wa la qima li rabbil balad aw daf'i. Di antara bagian dari syirik adalah memakai apa kalau bahasa itu pena atau apa ya, yang biasa ada tulisan itu, kalau yang ada tulisannya itu, nah, itu untuk mengangkat bala. Ini aslinya terkait memakai itu khilaf besar antara ulama dan usul fikih. Ada dua. Kalau yang pertama itu meminta selain Allah itu jelas kafir kan nggak boleh. Tapi kalau selama itu ada tawassul billah dan lain sebagainya, ada ayat Al-Quran, itu khilaf antara ulama dan itu masuk fikih, bukan masuk persoalan akidah. Tapi kalau di sini udah langsung aja itu, jangan syirik aja. Ma'afi roki wa tamaim. Nah, tentang roki wa tamaim. Tamaim dan roki itu ruqyah. Kalau di ini juga aslinya ini masuk fikih, bukan masuk persoalan tauhid. Kalau di kita di Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita lihat di sini banyak persoalan fikih yang dimasukkan ke akidah. Implikasinya di mana? Kalau persoalan fikih itu halal haram, makruh sunnah mubah. Kalau persoalan akidah itu ada nanti syirik, kafir, muslim, ya kan? Implikasinya nanti apa? Kalau udah kafir itu ya sholat kita sholat di belakangnya nggak sah. Kalau dia punya istri harus diceraikan. Kemudian kalau dia punya sembelihannya kita haram makannya, kita haram makan sembelihannya. Kemudian kalau dia meninggal dia harus dikuburkan di kuburan, bukan kuburan muslimin. Kemudian kalau dia meninggal sekarang nggak ada baris. Kalau dia seorang muslim, kemudian kalau dianggap syirik berarti kita nggak boleh menikahinya dan lain sebagainya. Implikasinya banyak itu. Kalau sudah bahkan dalam posisi tertentu boleh dibunuh. Nah ini bahaya namanya. Nah ini banyak persoalan fikih masuk syirik. Ma'afi tapi li ghairillah, sesuatu yang disembelih selain Allah. La ilaha dimakan yadhu fi li ghairillah. Minasir an-nadar li ghairillah. Di antara yang bagian dari dalam nadar li ghairillah selain Allah. Nah ini perkataan ini nadar li ghairillah ini banyak sekali, kantor sangat panjang lebar oleh Sulaiman bin Abdullah saudara sendiri. Nanti saya cek di bukunya. Saya sengaja balik karena bukunya saya nggak punya. Jadi saya download. Kalau yang ada bukunya saya bawa. Wa minasyirki al-isti'adzah bi ghairillah. Di antara syirik adalah meminta bantuan selain Allah. Cuman ini kalau meminta bantuan selain Allah murni itu memang iya. Tapi kalau nanti maksudnya ke tawassul, ini jadi persoalan 46. Coba. Oh iya benar. Ya. Kemudian bab syafaat dan sebagainya. Bab syai' min al-asir, masafir, kaham, wa ja'al dan sebagainya. Tatayur. Jadi banyak soalan sini yang masuk fikih, termasuk tabarruk, kemudian tawassul. Ini masuk bab akidah. Padahal para ulama memasukkannya itu masuk bab fikih. Ma'afil musawwirin, orang yang gambar. Gambar itu di buku akidah Muhammadiyah juga ada disebutkan itu. Itu sarana menuju kemusyrikan. Sehingga foto bagi mereka itu bukan hanya ya haram iya. Kenapa haram? Karena sarana kemusyrikan. Maka jangan kaget kalau mereka mengharamkan foto. Dan lain sebagainya lah. Ini dari satu buku. Kemudian kalau di usul salasa lebih kepada terkait dengan keimanan, al-iman bi wujudillah. Al-Qadar alamat antara para malaikat sama, kritik terhadap orang yang mengingkari kalau malaikat itu adalah sapi nggak apa-apanya. Ini nih
rusul di atas umur, iman bi alam Rasul mahfuz, al ilmu, al iman bi qadar ini masih banyak yang normatif nggak masih. Cuman yang al kufur bi tauhid, ini dalam tauhid ini nanti juga perkembangannya macam-macam di tauhid. Siapa yang tauhid? Ini yang jadi masalah. Sehingga nanti perkembangannya itu adalah bahwa semua yang menghukum selain hukum Allah dianggap tauhid versi mereka. Sehingga nanti ada sebagian pemerintah muslim disebut tauhid, demokrasi disebut tauhid karena dianggap membuat hukum selain hukum Allah. Padahal yang namanya hukum Allah itu berdasarkan maslahat. Segala sesuatu yang mengandung maslahat menurut baik itu bagian dari ajaran Islam. Seperti peraturan lalu lintas itu kan untuk maslahat, maka itu tidak tauhid. Itu bagian dari ajaran Islam karena demi maslahat. Ini di sini. Ini kasus subhat. Ini saya terangkan satu ini. Dinur Rasul, makna tauhid, arti tauhid, muqatalatu Rasul lisyirki wal musyrikin, Rasul memerangi orang musyrik dan orang musyrik. Dalil ala musyrikin yashhadu dalil bahwasanya orang musyrik itu juga bersaksi adanya Allah. Jadi yang dibuat itu terkait dengan musyrik itu kebanyakan. Mana kufar la ilaha illallah wa iqrarun laha, tapi kufar dan lain sebagainya. Al-batil Ar-raddu ala syubhat al-musyrikin dan syasirin maksud ala ibadah Islam dan sebagainya. Tapi prinsipnya di sini itu adalah bahwa Muhammad bin Abdullah itu banyak memasukkan perkara-perkara yang semestinya fikih itu tidak musyrik. Sehingga Sulaiman bin Abdullah dikatakan bahwasanya semua orang di dunia ini musyrik selain mengikut Muhammad bin Abdullah. Sampai mengatakan begitu saudara sendiri itu. Kenapa? Ya karena orang-orang yang sebelum dia itu dikatakan sesat. Orang-orang sebelum Syekh Muhammad bin Abdullah itu dikatakan sesat. Sampai kemudian Sulaiman bin Abdullah itu ngomong nanya ke saudaranya, wahai Muhammad bin Abdullah, rukun Islam itu ada berapa? Maka dijawab 5 katanya kan. Kemudian Sulaiman bin Abdullah mengatakan begini, wahai Muhammad bin Abdullah, kalau bagi kamu itu sesungguhnya rukun Islam itu bukan 5 tapi 6. Lu kok bisa? Ya iya, yang satu itu adalah perkataan Anda. Selain menyebut kamu itu kafir, itu kan berarti udah menambah rukun Islam. Nah, ini masalah jadinya. Oke, yang di sini juga sama terkait dengan bahasa iman, tauhid dan sebagainya di sini. Maka saya sering sampaikan bahwasanya perbedaan membagi persoalan fikih dengan akidah itu bukan hal sederhana. Ketika para ulama kita membedakan persoalan fikih dan akidah itu karena ada implikasi-implikasi yang sangat besar. Maka kemudian para ulama kita itu nyadar bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah dengan memasukkan persoalan fikih dan akidah ini sangat berbahaya sekali. Karena implikasinya di dunia ini banyak orang kafir. Coba dibayangkan kalau tawasul kafir, tabaruk kafir, istighosah bil nabi kafir, kemudian mengagungkan nabi dianggap kafir, apalagi banyak sekali pakai tamaim, padahal itu masih khilaf fikih, itu dianggap kafir. Ruqyah itu juga masih macam-macam tergantung ruqyahnya, itu dianggap kafir. Wah, di dunia ini banyak sekali orang kafir. Sederhananya kalau pakai logika kita saat ini, orang-orang itu kafir semua. Karena orang itu terbarukan, tawasulan, istighosahan. Nah kalau mereka kafir semua, berarti yang muslim siapa? Kita doang, gitu ya. Maka dulu pernah Sulaiman bin Abdullah bertanya kepada Muhammad bin Abdullah, kamu tahu nggak hadis yang mengatakan bahwa umat Muhammad akan sampai ke penjuru negeri timur dan barat? Tahu katanya. Kamu tahu nggak bahwasanya Allah telah akan mengeluarkan ribuan orang-orang yang dari neraka akan dikeluarkan karena dia muslim, akan dikeluarkan lagi sampai di neraka itu telah habis orang muslim itu semua yang keluar dari neraka. Kata Muhammad bin Abdullah, tahu saya katanya. Kemudian sama Sulaiman bin Abdullah dikatakan begini, loh kalau kita hitung anggota kamu itu nggak nyampe segitu banyak. Lalu yang sampai ribuan jutaan itu siapa? Nah hadis ini mengatakan sangat banyak ribuan sampai jutaan kaum muslimin akan dikeluarkan dari neraka. Loh, yang mengikut kamu waktu itu ya, itu nggak nyampe ratusan ribu seperti itu. Masa yang keluar dari neraka hanya anggota kamu saja?
dikatakan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab itu kan mengajak kita kembali kepada tauhid murni, karena di Hijaz pada waktu itu sudah banyak penyembah berhala, banyak kaum musyrik, banyak kaum kafir. Maka oleh Sulaiman bin Abdul Wahab juga dijawab dengan berbagai macam hadis. Di antaranya adalah tastami'u ummati ala dhalalah, bahwasanya umatku itu tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Masa sudah Hijaz sedikit banyak sesat semua, penyembah berhala semua. Ternyata yang disebut penyembah berhala, disebut sesat, disebut kafir oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah kaum muslim Sunni, entah Asy'ari, entah Maturidi, entah Asy'ari lah, yang mereka itu istighosahan, yang mereka itu tawasulan, yang mereka itu tabarukan, itu dianggap kafir. Makanya dianggap kita itu memberantas orang kafir, kita itu memerangi orang kafir. Padahal bukan orang kafir, orang muslim, tetapi istighosahan, tabarukan, tawasulan, itu langsung dianggap kafir. Kemudian disebutkan oleh Sulaiman bin Abdul Wahab, Anda ini selalu merujuk kepada Muhammad Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Padahal kalau kita buka langsung kitab-kitabnya Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Taimiyah, tidak seperti itu. Mereka contoh nadar selain kepada Allah. Itu mereka mengatakan jika ada orang yang menadar selain kepada Allah, tetapi masih menggunakan, masih percaya dengan Allah dan sebagainya, masih percaya dengan rukun Islam, rukun iman dan sebagainya, maka nadar itu nadar maksiat. Nadar maksiat, tapi dia masih beriman. Sementara yang dipahami oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dia sudah kafir. Dan banyak lagi poin-poin yang kemudian dikritik oleh Sulaiman bin Abdul Wahab. Coba kita cek di sini. Ini ada buku judulnya Aswa'iq al-Ilahiyah fi Raddi 'ala al-Wahabiyah. Ini karya Sulaiman bin Abdul Wahab. Enggak salah muslim ya, salah. Beliau di bab terakhir, satu buku karya Sulaiman bin Abdul Wahab ini, ketemu setiap pengajar, nggak apa-apa. Satu buku ini khusus mengkritik terkait pendapat Sulaiman Muhammad bin Abdul Wahab yang selalu mengkafirkan kelompok lain. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit syirik dan sebagainya. Ada buku lain karya Zaini Dahlan. Nah, kalau Zaini Dahlan ini mazhab Syafi'i. Kalau Sulaiman bin Abdul Wahab ini secara akidah Athariyah, secara fikih Hambali. Ini saudara kandung dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika Muhammad bin Abdul Wahab ini berdakwah terkait dengan gerakan Wahabi, beliau ini pendapat-pendapatnya juga sering bertentangan dengan pendapat bapaknya, ayahnya, Abdul Wahab sendiri, Abdul Wahab bin Sulaiman. Sering berbicara, sering dinasihati, tidak seperti itu. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab tetap berpegang teguh kepada pendapat-pendapatnya. Kalau Zaini Dahlan punya buku judulnya Ad-Durrur Rasaniyah fi Raddi 'ala al-Wahabiyah. Nah, dia lebih detail. Kalau ini nggak ketemu sama Muhammad bin Abdul Wahab, karena Muhammad bin Abdul Wahab sudah meninggal, baru kisaran 15-20 tahun kemudian beliau berlahir. Jadi mazhabnya Syafi'i, kalau secara akidah Asy'ari. Syekh Zaini Dahlan itu punya murid namanya Abu Bakar Sattab. Abu Bakar Sattab punya murid namanya Ahmad Darwis, atau Syekh Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kakek gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan sini lebih detail lagi, dia mengangkat pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan tabarukan seumpama. Disebutkan dalil terkait dengan tabarukan, terkait dengan tawasul, disebutkan dalil terkait tawasul, terkait dengan istighosa, disebutkan dalil terkait istighosa. Prinsipnya bahwa persoalan-persoalan ini itu sesungguhnya dalam masalah fikih dan dalam khilafiyah yang kita itu tidak boleh kemudian mengkafirkan atau memusyrikkan mereka yang tabarukan, mereka yang tawasulan. Jangan-jangan nanti kita apa sih tabarukan, tawasulan. Tabarukan itu gini loh. Kalau kita itu bahasa itu ngarap berkah, mau sunnah
Mbah Kiai mengalami berkah itu yang tabarukan. Dulu Nabi kalau wudu itu kadang air wudhunya itu jadikan rebutan dengan sahabat. Ada untuk apa? Tabarukan. Ada dulu kisah yang paling terkenal itu adalah kisah sahabat Nabi yang mengaku yang waktu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau di kitab Khulasatul Yakin disebutkan setelah usai perang Badar itu ada yang sahabat Nabi yang keluar dari barisan, keluar barisan, kemudian oleh Nabi itu buat tongkat. Semua Nabi itu pasti punya tongkat, enak besar buat tongkat. Di apa setelah itu disuruh masuk barisan. Maka si sahabat ini kemudian protes. Dia nggak pakai baju sahabatnya, kok saya digebuk, kayak gitu kan. Kalau saya digebuk, saya akan tuntut engkau di akhirat. Kakek Rasulullah, wah mau dituntut di akhirat. Ya udah sebelum dituntut di akhirat, kamu silakan tuntut aja saya di dunia. Ya udah kasih tongkatnya, kasih tongkatnya. Sama sahabat ini dia mengatakan, loh ya Rasulullah, kan engkau lihat sendiri saya tidak pakai baju. Kalau saya mau membalas, engkau harus lepas bajunya gitu. Sahabatnya udah geger, gimana nih sahabat gitu. Kok minta mau menghisap Rasulullah, mau membalas perilaku Rasulullah. Akhirnya Rasulullah lepas bajunya. Ketika Rasulullah lepas bajunya, kemudian tongkatnya Rasul ditaruh, dia langsung peluk Rasulullah SAW dengan menangis, dengan mengatakan, ya Rasulullah, sengaja saya melakukan ini karena saya ingin kulit saya ini bersentuhan dengan kulit engkau ya Rasulullah, sehingga nanti di akhirat ada hujah, ada argumen ketika saya itu hendak andai Allah akan memasukkan saya ke neraka, saya bisa berhujah bahwa kulit saya ini pernah bersentuhan dengan kulitmu. Mosok kulit saya mau dimasukkan ke neraka ya gitu. Ini namanya tabarukan, mencari berkahnya. Banyak loh hadisnya sebanyak. Ada Rasul itu kalau potong rambutnya itu juga direbutan, disimpan sama sahabat. Sampai sekarang kan masih ada rambut Rasul di musim-musim itu. Nah itu diantaranya itu. Dulu itu Rasul juga pernah punya baju merah, dapat hadiah punya baju merah dari Persia, bagus sekali. Sahabat langsung lihat, seperti bagus.